Halo, Mister. Baik, shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 7C. Ya, baik. Berarti suara Mister terdengar ya. Kalian sudah bisa beri respon. Ya, oke. Baik, terima kasih Vanessa, Kenneth, Naomi, Grady, Erika, Chesia, ya sudah menyalakan kamera. Mister berharap ada anak-anak yang lainnya juga bisa segera untuk dapat menyalakan kamera ya. Dan jika ada kendala, sekali lagi, jika ada kendala ya anak-anakku, kalian bisa menginformasikannya kepada Mister ya. Oke. Nah, Mister berharap saat ini kondisi kalian ya di rumah masing-masing dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, penuh semangat ya, sukacita dalam mengikuti setiap proses pembelajaran yang ada ya, karena sekali lagi ya, ketika kita memulai segala sesuatu, jika kita awali dengan hati yang gembira ya, nanti proses selanjutnya tentunya akan membuat kita gembira juga, menyenangkan ya. Jadi kita harus atur perasaan kita untuk tetap semangat, tetap antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada. Ya, jangan sampai sekali lagi anak-anakku keadaan mempengaruhi situasi hati kita. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, jadi kita harus punya komitmen, punya prinsip ya. Jangan sampai suatu keadaan mempengaruhi sikap hati kita. Oke, baik. Sama seperti biasa ya, sebelum kita memulai segala aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya Mister ingin mengawali dengan doa ya, seperti biasa kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Oleh sebab itu, mari anak-anakku yang ada di rumah, kita siapkan sikap dan hati kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami masih bisa menikmati nafas kehidupan yang baru, itu semua karena berkat-Mu, karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan setiap kami, secara khusus anak-anak-Mu di kelas 7C ini, untuk dapat memahami, mengerti nilai-nilai faktor keberagaman di dalam pelajaran kewarganegaraan. Mampukan mereka Tuhan untuk dapat menerima, menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, demi terjaganya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Timur. Gue berkati setiap mereka, biarlah kecerdasan, kepintaran daripadamu Tuhan boleh tercurah bagi anak-anak di tempat ini. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, misalkan absen kalian, jadi bagi anak-anak yang Mister panggil namanya ya, kalian bisa sebut hadir seperti itu, oke? Baik. 7C. Ya. Oke. Baik, ada yang pertama yaitu Brilia. Halo. Brilia izin. Oke, baik. Terima kasih Rena ya sudah membantu mengingatkan ya. Oke, bisa catat dulu izin berarti. Oke, lalu ada Cesia. Hadir. Baik, lalu ada David. Hadir. Baik, lalu ada Erina. Hadir, Mister. Baik, ya. Lalu ada Excel. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Frederica. Hadir, Mister. Baik. Lalu ada Harrison. Harrison Veliat Wongso. Halo Harrison. Oke, baik. Terima kasih Harrison. Lalu ada Ide Bagus. Hadir, Mister. Baik. Kemudian ada Nathan Kearney. Halo.
Kadek Nathan. Oke, kita lewati. Kemudian ada Kelvin. Hadir. Baik. Semangat ya. Lalu ada Marvel. Hadir, Mister. Oke, Marvel. Lalu ada Grady. Hadir, Mister. Oke, setelah Grady ada Naomi. Hadir, Mister. Baik. Oke, baik. Terima kasih ya informasi. Oke. Setelah Naomi ada Kianas. Hadir, Mister. Baik. Lalu ada Sifra. Halo, Sifra. Oke, baik. Ada Valerie Brina. Hadir, Mister. Oke. Lalu ada Valerie Queen. Hadir, Mister. Baik. Kemudian ada Vanessa. Hadir, Mister. Baik. Yang terakhir ada Wina. Hadir, Mister. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Wina sudah membantu Mister menginformasikan juga. Ya. Oke. Baik. Di mana pada pagi hari ini ya kita bisa bertemu lagi ya untuk belajar bersama terkait faktor keberagaman ya. Di mana minggu lalu Mister sudah perkenalkan ya materi tersebut ya. Mister berharap kalian masih mengingat dengan baik ya faktor-faktor keberagaman yang ada di wilayah Indonesia ya. Salah satunya penyebab faktor keberagaman kita adalah dari letak strategis wilayah Indonesia ya. Kita sudah pelajari hal tersebut dengan baik, di mana pada saat kesempatan pagi hari ini ya kita akan masuk tentang bentuk keberagaman masyarakat Indonesia ya. Masih satu materi, masih satu PowerPoint di dalamnya ya. Kita akan melihat keberagaman suku yang kita miliki sebagai bangsa yang besar, bangsa yang majemuk ya. Di mana suku-suku tersebut ya kita bisa lihat ya peran mereka ya, kita bisa mengetahui dengan jelas juga ya persebaran dari suku-suku tersebut ya. Jadi Mister berharap kalian bisa memperhatikan dengan baik ya. Kalau minggu lalu Mister sudah bahas tentang suku-suku tersebut ya, ada suku Jawa, lalu ada suku Sunda, benar ya. Salah satunya Mister ingat ada Grady juga menyampaikan di sana ya. Ada juga suku Batak, suku asal Sulawesi, suku Madura ya. Kalian juga Mister ajukan pertanyaan waktu itu beberapa guru di SMP Tunas Daud yang berasal dari Sumatera Utara. Ya, kalian juga sudah mampu menjawab dengan baik ya, Miss Tiur dan Mr. Ronald ya. Oke, dari situ kita bisa melihat ya anak-anakku keberagaman yang kita miliki, termasuk yang ada di sekolah kita. Ya, kita terdiri dari berbagai macam suku, ya, budaya, agama, ya, yang tentunya membuat kita lengkap ya sebagai bangsa yang besar. Ya, Mister berharap sekali kalian juga yang ada di rumah tetap juga menjaga nilai-nilai tersebut ya. Di mana keberagaman yang ada adalah anugerah pemberian yang Tuhan berikan kepada setiap hidup kita secara cuma-cuma. Ya, tugas kita menghargai dan merawat itu semua dengan baik. Ya, satu cuplikan video untuk kita bisa melihat ya suku-suku terbesar yang ada di Indonesia. Ya, di sini dirangkum kurang lebih hanya 5 suku saja. Ya. Oke, selamat menyaksikan. Ya, ketika Mister menampilkan cuplikan video pembelajaran, kalian bisa menonaktifkan kamera kalian. Ya, nanti ketika video pembelajaran sudah selesai, kalian boleh menyalakan kembali kameranya. Oke. Dari cuplikan video terakhir ya, kita diingatkan bahwa kalian harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena kita kaya akan keberagaman. Ya, di mana minggu lalu kita sudah pelajari beberapa suku-suku tersebut dan kalian pun juga sudah mampu memberikan contoh-contohnya dengan sangat baik. Ya,
Di mana di awal pembelajaran pada pagi hari ini Mister awali ya dengan video pembelajaran untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah kalian terima. Jadi jelas ya. Jadi kita bisa melihat ya faktor keberagaman yang kita miliki ya. Karena keadaan negara kita yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, membentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, di mana setiap warga negaranya, setiap masyarakatnya mendiami pulau tersebut untuk mengembangkan setiap tradisi dan kebudayaan mereka masing-masing. Ya, sedikit lagi kita lanjut. Ya, kalian bisa perhatikan di sana. Ya, kita beralih dari suku ya. Minggu lalu kita sudah masuk suku ya. Saat ini kita masuk tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Ya, beberapa hari yang lalu kita merayakan bersama. Ya. Umat beragama Tionghoa merayakan Hari Raya Imlek. Ya. Di mana kita tahu di tengah-tengah bangsa kita terdapat 6 agama yang sah yang diakui oleh pemerintah dan masih banyak lagi aliran kepercayaan atau agama yang warga negara Indonesia anut yang belum diakui oleh pemerintah. Ya, dari sana kita bisa melihat ya kekayaan bangsa kita. Di mana jika kalian perhatikan ya anak-anakku, ya, Indonesia telah menjamin kebebasan. Kebebasan siapa? Kebebasan bagi warga negaranya untuk dapat memeluk, meyakini agama ya dan beribadah di dalamnya. Ya, di mana komitmen pemerintah tersebut secara eksplisit ya tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 29 ayat yang kedua yang berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk ya untuk melakukan ya memeluk ya meyakini agamanya masing-masing dan untuk dapat beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi setiap warga negara Indonesia, ya Undang-Undang Dasar negara menjamin kebebasan kita untuk memeluk salah satu agama, keyakinan. Ya, dan kita diizinkan beribadah kapanpun. Ya, itu kebebasan yang diakui, kebebasan yang memang dilindungi oleh negara bagi warga negaranya. Di mana agama merupakan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Ya, Indonesia mengakui 6 agama ya anak-anak yang disebarkan dengan penuh perdamaian serta tanpa peperangan, pemaksaan dan kekerasan di dalamnya. Ya, di mana jika kita perhatikan ya keberadaan nama agama di Indonesia ini ya tidak menjadikan bangsa ini sebagai negara berideologi agama tertentu. Dulu hampir ya ketika para pendiri bangsa kita ya merumuskan Piagam Jakarta di sila pertama. Benar, ada yang masih ingat? Ya, itu hampir terjadi. Tetapi karena menuai kritik, menuai protes keras, akhirnya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Karena tidak relevan, tidak sesuai dengan kondisi bangsa kita yang beragam. Ya, sehingga para pendiri bangsa, para pendiri negara kita duduk bersama untuk musyawarah, ya, untuk mencapai kata mufakat. Sehingga kita bisa sebutkan sampai saat ini ya sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu sejarahnya kalian sudah terima di semester 1. Ya. Kemudian di sini kalian bisa perhatikan ya, ada di bagian C bicara tentang keberagaman ras ya, di mana ras adalah kelompok karakteristik fisiknya dijiwai dengan signifikansi sosial. Ya. Kita juga kaya akan keberagaman ras anak-anakku. Ya, di mana ras merupakan konsep hasil dari individu-individu yang memberi makna sosial pada seperangkat karakteristik yang mereka anggap menonjol ya di dalam penampilan fisik seseorang seperti warna kulit, warna mata, warna rambut dan struktur tulang atau rahang. Ya, bisa dilihat dari sana. Ya, di mana ras adalah suatu kategori atau pengelompokan sejumlah orang
berdasarkan karakteristik fisik tubuh seperti warna kulit, bentuk dasar tengkorak kepala, tekstur rambut, bentuk mata atau hidung, dan atribut-atribut fisik lainnya yang sangat subjektif. Ya, dilihat dari segi rasnya ya dan persebarannya, manusia dibedakan menjadi ras Mongoloid, Negroid, Kaukasoid, Australoid, dan ras-ras khusus. Ya, ras apa yang disebut khusus? Ada ras Bushman, ya, Vedoid, Polynesian, serta Ainu. Ya, ada 4 ras khusus di dalamnya. Itu mengenai ras. Ya. Kemudian contoh yang pertama terkait dengan ras, kalian bisa perhatikan anak-anakku. Ya, di mana yang pertama adalah ras Negroid. Di mana golongan Negroid mempunyai sifat seperti orang Negro, tetapi mereka bukan keturunan Negro, anak-anak. Ya, di mana ras Negroid memiliki ciri-ciri yaitu rambut keriting, perawakan kecil, dan berkulit hitam. Ya, golongan ras Negroid tersebar di semenanjung Malaka dan orang Miskrokopi di Pulau Andaman. Itu terkait dengan ras Negroid. Ya, kemudian contoh yang kedua ada ras Vedoid. Ya, di mana ras Vedoid ini jika kita perhatikan ya, persebarannya ada di wilayah Indonesia. Ya, golongan Vedoid berasal dari Sri Lanka. Ras ini memiliki ciri-ciri hidung pesek, dahi cekung, kulit coklat cenderung terang, mempunyai tonjolan mata, bentuk mulut besar dan bibir tipis, rambut berombak dan berwarna hitam kasar, serta tinggi badan rata-rata dari 153 sampai dengan 158 cm. Ya, ras Vedoid saat ini dapat kita jumpai ya pada suku Sakai, suku Siak, suku Kubu di Jambi, ya Enggano Bengkulu, Mentawai, Tolatokea, dan Tomuna di Kepulauan Muna. Itu 2 contoh ras. Yang pertama ras Negroid dan ras Vedoid. Ya, itu anak-anakku. Kemudian yang terakhir, ya, kita masuk di bagian D bicara tentang keberagaman antar golongan. Ya, jelas ini. Ya, dalam interaksi keseharian kita sehari-hari ya anak-anak sebagai masyarakat yang beragam, masyarakat yang memiliki identitas ya multikultural, ya tampak berbagai golongan yang tersusun, baik secara hierarki vertikal maupun horizontal, ya tersusun, ya ada tingkatannya. Dijelaskan di sana bahwa adapun secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial ya berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat dan kedaerahannya. Ya, ketentuan yang dianggap baik ini oleh golongan tertentu akan dianggap buruk oleh golongan lain. Jadi cara pandang setiap orang itu berbeda anak-anakku. Ya, di sini kita diajarkan bahwa sesuatu yang orang lain rasa itu baik belum tentu buat kita baik. Orang lain anggap buruk, ternyata kita anggap baik. Nah itu. Ya, adapun keadaan yang dilihat sebagai suatu kebahagiaan oleh satu golongan dianggap sebagai penderitaan oleh orang lain. Ya, di mana mata pencarian berkaitan dengan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang, baik dalam bentuk soft skill atau pemikiran, ide, gagasan, maupun keterampilan hard skill atau praktis ya prakteknya ya itu. Dan yang terakhir ya di bagian E bicara tentang keberagaman budaya. Kita tahu ya dari awal pembelajaran terkait faktor keberagaman ya ada keberagaman suku ya budaya, ras ya keberagaman antar golongan. Saat ini keberagaman sosial budaya kita diingatkan bahwa Indonesia ya dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman sosial dan budaya. Ya, bentuk keberagaman sosial dan budaya ini meliputi perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan tarian daerah, perbedaan bahasa daerah, perbedaan makanan khas, rumah adat mereka, dan pakaian adatnya. Nah, ini keberagaman-keberagaman ini sebentar lagi Mister akan minta untuk kalian bisa cari ya. Oke. Sebagai penutup ya, manfaat keberagaman sosial budaya bagi masyarakat Indonesia ya sebagai berikut. Yang pertama mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga
Wisatawan bisa berkunjung selain menikmati keindahan alam, mereka juga bisa belajar tentang kebudayaan bangsa kita. Dan yang ketiga, memperluas wawasan masyarakat tentang keberagaman sosial budaya. Bukan hanya satu budaya yang mereka tahu, tetapi Indonesia terdiri atas banyak kebudayaan yang bisa kita pelajari bersama. Ya, sekian penjelasan terkait faktor keberagaman masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ya. Dari penjelasan itu ya, PowerPoint Mr. akan bagikan kepada setiap kalian di LMS ya. Kalian bisa perhatikan di sana, kalian bisa pelajari ya. Jika kalian masih mengingat ya apa yang Mr. sampaikan minggu lalu, beberapa minggu yang lalu terkait keberagaman dari masyarakat Indonesia, di mana Indonesia terdiri dari berapa provinsi, anak-anakku? Coba, ada yang masih ingat tidak? Indonesia ini terdiri dari berapa provinsi? Coba, iya terima kasih Rena. Ya, terdiri dari 34 provinsi. Ya, itu jelas. Ya. Oleh sebab itu, saat ini ya, Mister minta kepada setiap kalian ya, kalian boleh searching di internet. Ya, kalian boleh cari ya. Silahkan setiap kalian bisa kerjakan, bisa cari 20 provinsi saja. Ya, di internet 20 provinsi saja beserta tarian daerah dari setiap provinsi ya. Kemudian bahasa daerah dari setiap provinsi serta makanan khas ya dari setiap provinsi tersebut. Ya, yang pertama ada tarian, ada bahasa daerah, ada makanan khas, dan yang terakhir ada rumah adatnya. Ya, kalian bisa cari itu. Ya, oke, Mister berikan kalian kesempatan untuk searching di internet. Ya, mumpung masih panjang waktu kita, kalian bisa kerjakan, dan jika ada hal yang membingungkan, kalian bisa sampaikan kepada Mister. Bisa dipahami anak-anakku kelas 7C? Oke, terima kasih Naomi, Rena, terima kasih. Ya, silakan, selamat mengerjakan. Mister akan siapkan ruang ya untuk kalian bisa kumpulkan nantinya ketika sudah selesai, dan Mister juga akan kirimkan PowerPoint-nya di LMS supaya kalian bisa akses di sana. Ya. Mister, Ya. boleh diikuti keyword? Boleh nak, boleh. Iya. PDF? Boleh. Iya, boleh. Ya, kalian boleh desain membuat bagan. Ya, contoh bagan itu seperti ini. Ya, Mister tampilkan dulu. Ya, Mister tampilkan saja supaya kalian ada gambaran pada saat mengerjakan. Ya, kalian bisa memberi atau menghasilkan suatu pekerjaan yang baik tentunya. Ya, Mister tampilkan ya, kalian bisa buat seperti ini. Ya, tapi Mister tidak batasi setiap kalian ya. Kalian boleh mengekspresikan setiap talenta kalian ya. Kalian punya caranya masing-masing ya. Mister hanya bisa berikan gambaran seperti ini. Nah, kalian buat bagan seperti ini, di bawahnya kalian tuliskan provinsi apa saja. Mister hanya minta 20 ya. Kita terdiri dari 34, Mister hanya minta 20 ya. Kalian bisa tuliskan dari setiap provinsi tarian daerahnya apa, kemudian bahasa daerahnya apa, serta makanan khasnya saja. Oke? Ya, seperti itu. Ya, kalau kalian mau
buat dalam bentuk Word, ataupun kalian bisa buat melalui Excel, ya bebas, ya seperti itu. Dan Mister juga izinkan kalian untuk mencari di internet, ya, untuk mempermudah kalian. Dari sana, ketika kalian searching di internet, kalian juga bisa tahu, ya, seperti apa keberagaman dari setiap provinsi yang ada. Ya, saat ini kita terbatas karena pandemi, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Tetapi karena jaringan internet, kita bisa tahu setiap daerah. Oke, selamat mengerjakan. Ya, ingat PowerPoint sudah Mister bagikan di LMS, ruang pengumpulan apa yang kalian kerjakan juga sudah. Ya, kalian diizinkan untuk cari di internet, untuk searching, tentunya tidak sulit untuk mencari hal tersebut, dan jangan lupa kalian bisa kumpulkan di sana. Oke, karena tepat pukul 8.59, 1 menit lagi kita berakhir. Mari anak-anakku yang ada di rumah, yang belum menyalakan kamera, bisa segera untuk dapat menyalakan kameranya. Oke, karena kita harus berdoa mengakhiri pembelajaran kita, mari yang sudah menyalakan kamera Mister ucapkan baik terima kasih. Mari kita siapkan sikap dan hati kita akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Mari kita bersatu dalam doa anak-anakku. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, di mana pagi hari ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran kewarganegaraan terkait faktor penyebab keberagaman yang ada di negara kami Tuhan. Mampukan setiap kami, secara khusus anak-anak di tempat ini, untuk dapat melihat terlebih menghargai setiap perbedaan tersebut, suatu anugerah yang berasal daripada-Mu. Dan mampukan setiap kami untuk merawat setiap keberagaman perbedaan itu untuk bisa menjadi identitas jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dan sebentar lagi Tuhan, anak-anak-Mu akan melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kiranya anugerah-Mu nyata atas hidup mereka. Biarlah semangat, antusias daripada-Mu boleh ada bagi anak-anak tempat ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Tetap semangat ikuti pembelajaran yang ada. Kalian luar biasa anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau berikan, hari yang luar biasa bagi kami. Dari malam hingga pada pagi yang indah ini, Engkau menjaga kami dan Engkau juga menyertai kami sampai kami bisa diizinkan bangun di pagi yang indah ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan mengawali hari kami dengan belajar secara online. Dan saat ini kami akan belajar matematika. Mari Tuhan Kau berkati kami. Berkati jaringan internet yang kami gunakan dan perangkat yang kami pakai, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar sampai pada nanti siang. Bapa dalam kerajaan surga, berikan kami kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu, pemahaman yang baik ya Bapa, agar kami dapat mengerti setiap materi yang akan kami pelajari pada hari ini. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, yang sangat menyakiti hati Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, waktunya sudah pembagian kelompok kan ya? Sudah, oke. Sudah kalian cari materinya? Sudah? Oke. Lalu ada kesulitan nggak? Kok senyum-senyum? Senyuman kalian tuh mengandung makna atau tidak ya? Senyuman-senyuman. Oke, Miss Devi akan masukkan kalian ke breakout room. Habis itu Miss Devi akan masuk ke room kalian masing-masing. So, Miss Devi minta tolong kelompoknya Naomi. Siapa saja kelompoknya? Brina, Marvel, Bentar. Erika, Brina, Marvel, Erika, habis itu Kimi, Calvin, ya, Leo, oke. Guswin, dan saya. Ya iyalah, Miss Devi udah nyebut kamu. Oke, Miss Devi ulangi ya. Kimi, Brina, Erika, Goswin, Calvin, Leo, Marvel, dan Naomi. Sama Valeri, Miss.
sama Valerie. Oke. Wah, Valerie, kamu dilupain, Valerie. Oke. Naomi kelompok berapa, Nak? Oke, Pas. Oke, berarti di kelompok 2 ada Chesya, Grady, Horizon, Kenneth, Rena, Amy, dan Wina. Lagi satu siapa ya? Ada yang tidak masuk? Brilia. Hari ini izin ya? Atau gimana? Dia izin, Miss. Oke. Kita akan masuk ke breakout room. Dipersiapkan. Setelah itu Miss Devi masuk. Baru kalian tanya-tanya di sana. Ya. Miss Devi akan lihat progres kalian juga. Oke ya. Kita akan masuk di breakout room. Excel di room berapa, Nak? Kelompok 1 atau 2, Nak? 2. Oke. Oke, dicoba. Bentar ya, Miss. Kenneth, kamu bahagia banget hari ini kayaknya. Tersenyum dan bergoyang-goyang. Udah kelihatan belum? Udah. Oke, boleh ke bawah. Oke, ke bawah lagi deh, Nak. Bruto, Tara, Neto, oke. Bunga banknya. Bunga bank harian. Bulanan, oke. Tahunan. Tahunannya pakai berapa hari? Bulanannya pakai berapa hari ya tadi ya? Contoh. Oh. Sebentar. Oh, kamu bagi ini. Oke lah. Coba lihat yang harian. Yang tahunan. Oh, oke lah. Oke, pajaknya coba lihat. Yang buat pajak siapa ya? Grady, Miss. Grady tambahin lagi satu ya, PPN ya. Ini kan PPN? soalnya Itu. dari PPH. Aha. Tambahin satu contoh soal lagi dari PPN ya. Oh, oke. Soalnya kamu nyantuminnya kan ada sebenarnya PBB nggak usah ya. Tapi kan ini cuma penjelasan aja. Tapi dicontohin lagi satu PPN-nya. Oh, oke. Pertambahan ini pertambangan. Pertambangan atau pertambahan? Oke, itu aja dari Miss Devi. Oke, good job buat kelompok yang kedua. Progresnya cepat banget. Oke, ada yang mau ditanyain lagi materinya? Yang presentasi nanti siapa ya? Kita bagi-bagi, Miss. Semuanya dapat presentasi? Oh, oke, good job. Oke lah, pasti kita tidak PTM, jadinya tidak ada kesulitan. Oke, ada yang mau ditanyain untuk presentasinya? Soalnya nggak susah ya, materinya nggak susah, hanya sebenarnya materi aritmatika ini karena banyak rumus aja. Ya sebenarnya nggak sulit kok. Oke? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke deh. Oke, thank you Miss Devi. Balik coba ke breakout room lagi satu ya, karena mereka belum nampilin PPT. Yang buat PPT tadi siapa ya? Valerie, boleh Miss Devi coba lihat PPT-nya sedikit? Ya, tangga, Miss. Oke.
Baru kosong sih, Miss. Oh, tinggal masuk-masukin materi aja berarti ya. Iya, Kira-kira hari Senin siap untuk presentasi? siap Oke, kayaknya. sip. Oke. Ada yang mau ditanyain? Untuk hari ini berarti job desk-nya menyelesaikan PowerPoint begitu? Iya kah? Kenapa, Miss? Untuk kerja kelompok saat ini berarti job desk-nya menyelesaikan PowerPoint. Iya. Oke, ya oke dah. Oke, hai Marvel, kenapa kamu baru memunculkan wajahmu? Ketawa lagi. Hai Brina. Kok kamu hari ini agak berantakan? Kamu sakit kah? Enggak, mungkin harus disisir. Oke lah. Ya udah oke. Kerjain, usahain bisa cepat selesai sehingga nanti kalian nggak jadi PR lagi di rumah ya. Tinggal Senin presentasi. Oke ya. Oke, bisa Miss Devi tinggal. Bisa. Hi Naomi, hi Vanessa, hi Candice, hi Marvel. Hello Grady, hello Brina. Hello everyone. Ini apa lagi nih? Lumayan banjir bisa aja ikan jalan-jalan. All right. All right. Pretty sure it's raining at your place, huh? Because it's raining in mine. Hey, at school right now. Raining really hard. Okay. Oh, I don't see Brilia. So Brilia is absent today. Okay. All right. Awesome. Okay. How are you guys? Good? And Carney. Okay. Yeah, he's absent as well. Okay. All good, guys? How was your daily life coming along? Oh, okay. Naomi goes like one like so stressful. Is it stressful? Okay. All right, guys, I made a mistake. This is because Miss Duda did not drink enough coffee. Okay. Instead of preparing for reading 2, I prepared for reading 3. So we're gonna go over reading 3 today, and then next week we'll go over reading 2. All right. And I remember I needed to make you guys I needed to make sure you guys have your speaking. Listening practice, right? You guys haven't had your listening practice, right? Not yet, right? Yeah, exactly. So I will give you guys the test. All right, hold on. Seven C. Okay. All right. All right. So you guys have time until 11. And then we're going to go through our material, okay? All right, I think until 11 is enough time, right? Okay, there you go. You guys can turn off your camera while you do it, yeah? I'll check in with you guys. There you go. That's the link. Take your time. Good luck.
All right. Okay. Wait. Let me check. Okay. Yeah, there's several. Okay. All right. It's already 11, so please turn on your cameras if you're done. Thank you very much. Give me a thumbs up if you guys already submitted it. Okay. Awesome. Okay. Yeah. Hmm. Some of you got 100, which is really cool. All right, that's really good. All right, okay. Cool. Let's start with our material, okay? So if you guys can open your book, page 214 and 215, that would be splendid. 214 and 215. Grady, I had no idea that your name was actually Maximilian. That's actually a cool name. Why do you call yourself Grady? Like Max or something. Why Grady? I don't know because my mom said I'm pretty sure my mom said that each like the word Maximilian have a meaning, but she never told me what the meaning is. So she said that she's just going to call me Grady because it smells like it's like more used to it. Okay. Wow. Okay. Maximilian is a nice name. Really nice. All right. Okay, cool. Give me a thumbs up if you guys are already at that page. Okay, amazing. All right, so you see that you have several academic words there: encounters, evident, insights, and outcome. Right? Encounters mean meetings, sometimes unexpected. So those are meetings, but unexpected. Okay. So I encountered Miss Duna at the mall. That would be unexpected. Yeah, an unexpected meeting. All right. An unexpected meeting. All right, Kimmy, just in time, Kimmy. Page 214 and 125. Yeah, Kimmy. Let me just paste it. Okay. Okay, there you go, Kimmy. 214 and 215. Okay, so encounters means meetings, sometimes unexpected. Yeah. Evident, on the other hand, it means easily seen or understood. So when something is easily seen or easily understood, that is called evident. Yeah. Insights basically means clear or deep understandings of situation. So when you have a clear and deep understanding of the situation, that's called insights. Yeah. And then you have the word outcome. Outcome means a result or end result. Yeah. Yes, wawasan. Betul. Yes. All right. If you have no questions about the academic words, please give me a thumbs up. Oh, wow. You guys are on it. Very good. Okay. Now let's look at the practice, okay? Remember when we talked about that winning and losing, how we can learn from both situations, right? What do you, according to you guys, tell me, do you guys think that feelings are more evident when people win or when people lose? It depends on the people. Okay, why do you think it depends, Grady? Because maybe if let's talk about the one that lost. So maybe if the guy lost, but at the same time he's a patience guy, maybe he could just like menerima. He could just receive his loss and maybe try next year, maybe next time.
But if the guy that lost was not patience, more of, I don't know, just like not patience. Let's just call it like that. A not patience guy. He is going to be like, oh man, why do I lose? And he's going to have stress and stuff. He's So- going to keep thinking about his loss, I guess. Okay. And So it just depends on the people. Okay, so you're saying if, for example, they're far more expressive, then the feelings are more evident in comparison to those who are not so expressive. Mm-hmm. Yeah, okay, that's very good, Grady. Thank you. All right. Yes. What about the rest? Do you guys think that feelings are more evident when people win or when they lose? Yes, Kuswin? All right, you know what? Let's move on to the next question. Okay. I want to ask, from your life, from your experience, what insights about life have you found? Like from life or experience, what insights about life have you found? So not from reading stories, yeah, from your own life. What insights do you think you found in life? Personally for you. Looks like Naomi has an answer. Naomi, do you have an answer? Maybe the time when, how old am I? Forget, but like I got sick really bad. I don't even know why I'm sick, but like I just end up in the hospital, Mm-hmm. and it just kind of made me okay. I need to take care of myself, and then like since I was sick, and then since then my immunity just goes like up and down till this day, but it's getting better. No, I just realized I need to care of my body, I need to be healthy and stuff. Oh wow. Oh wow. So it's like a sickness that you have no idea why you got it. Did the doctors know? No, it's kind of like I know it when it's too late. My nose already started bleeding, and then like my skin like cacar, bukan cacar, campak. Oh. Did the doctor explain why you got that? Is it autoimmune or No, but like I don't know. I don't remember technically, but I gotta stay in the hospital for a long time. oh, what about, do you still have that now or no, not anymore? Not anymore, but my nose still bleeds sometimes because I got epistaxis anterior. But it's getting better. Okay. Okay, that's good. That's good. That's good. All right. Thank you, Naomi. So Naomi's insight to life is it's important to take care of yourself. Yeah. Anyone else? Maybe have an insight about life that they found out? No? No one? Okay. All right. Your previous class, your friend from 7A, I think, she said what she learned, insight that she got about life is that people come and people go. It's one thing she learned. Sometimes you have friends that come, sometimes you have friends that goes, and families that come and families that goes. So that's another insight that she learned personally in her life, which I think it's pretty incredible insight to have for such a young age. All right. Yeah, sure, Axel. Go ahead. All right. All right. Last question. When was the last time you were mistaken about the expected outcome of something? So like when you expected a certain result
but then the result became different. The result is something that you did not expect. When was the last time you had that? I mean, I had that when I was in high school. I thought I would get an A, but I got a B, or vice versa. I thought I would get a B, but then I got an A. So what is it like for you guys? When was the last time you guys were mistaken about the expected outcome of something? You guys can answer in the chat box, okay? Anyone wants to share about their experience mistaking unexpected outcome? Are you guys sleepy? I mean, it is raining, and then you guys are like, or are you guys confused? Are you guys, bro? I bet you guys are like, we're trying to find the answer. Okay, anyone? Give me a thumbs up if you guys have an answer. Okay, Naomi, go ahead. You went like, I'm not really sure, but when I was young, kind of this person in my old school, you know, there's this girl that she used to be my best friend, kind of like, oh, we're gonna be best friends forever. I thought we would be best friends forever. Apparently not. She kind of bullied, oh, I guess. She ended up bullying me, I guess. I don't know. oh, oh, wow. Oh, I have similar experience, by the way. I have similar experience. They do. My best friend, who I thought was my best friend, did end up bullying me too. Ah, that stings. That hurts. Oh my god. Yep. All right. Okay. Well, it's not something you can't get over it, right? It's something that you definitely can get over. All right. So next, let's look at the word study. People, word study. Again, for those of you who can turn on your camera, please turn on your camera. And for those of you who can't, let me know in the chat box below. Okay. All right, let's move on to word study. Spellings for R controlled vowels. So when a vowel is followed by an R, people, the vowel stands for a special sound. It's called an R controlled vowel. The letters ER, IR, and UR all usually stand for the same R controlled vowel sound. It is the sound you hear in the word her, bird, and hurt. Yeah. Controlled R means you don't really hear the R sound, right? It's blended within the word. So her, bird, and hurt. Yeah, the R is not really clear. It's controlled, right? The letters AR usually stand for R controlled vowel sound you hear in car, right? And the letters OR usually stand for the R controlled vowel sound you hear in the word for. Yeah. So an example of an R controlled vowel sound that uses ER is usually this. For example, her, fern, and certain. Yeah. And or nerve. Nerve is another word. Yeah. And then for the R controlled IR sound. Sure, Naomi, go ahead. So for the controlled IR sound, you have the word bird, third, and first. Yeah. And for the UR, you have hurt, turn, burst.
And then you have the AR, car, start, and dark. Okay. And then last one, OR, people, for, horse, and tortoise. All right. For, horse, and tortoise. All right. All right. So for those of you who understand the word study, please give me a thumbs up. Give me a thumbs up. Ayo, yang lain kemana nih? Ada beberapa yang udah izin, yang lain kemana? Ayo, for those of you who understand, give me a thumbs up, please. Okay, thank you. All right, let's move on to the thing that you dread the most, people, which is adverbs. All right, who here remembers what adverbs is? Okay, again, yang bisa buka kamera, tolong buka kameranya. Kalau tidak bisa, tolong chat saya di kolom chatnya ya. Saya nggak akan mulai lagi kalau misalnya belum ada yang belum buka kameranya. Okay, thank you for letting me know, Kimi. Ingat ya, kalau misalnya nggak mau buka kamera, kalau ada alasan tertentu, chat saya. Oke, selain itu harus buka kameranya. Ini peraturan loh. Peraturan harus diikuti. Ya? Oke? Got it? If you got it, give me a thumbs up. Okay? Amazing. All right, okay. So who here remembers what adverbs are? Adverbs? Anyone remember what adverbs are? It describes a verb. It talks about how someone does something. So for example, she sings beautifully. So beautifully talks about how she sings. All right? She sings beautifully. Now, how you create an adverb is by adding ly to the adjective, okay? So if you look at your book, turn to page 222 and 223, please. And give me a thumbs up if you're already at that page, yeah? All right, awesome. Now, you have several rules there in order to make an adverb. So if the word ends with a Y, you have to change the Y into I. So for example, easy becomes easily. Yeah, easy becomes easily. Second, when you have the double consonant, so for example, if your word ends with an L, you need to add another L and then you add the Y. So fearful becomes fearfully. Yeah, fearfully. Next, if your word ends with LE, you need to drop the LE and change it into LY. So possible becomes possibly. Yeah. And then if your word, last rule, if your word ends in IC, for example, the word tragic, then you need to add the LE at the back. So tragic becomes tragically. All right. So far, if you understand, give me a thumbs up. Amazing. Okay, now that means let's try to do the practice A, okay? So for example, number 1, we walked quick becomes quickly to the car. What about number 2? Saul plays the piano. How do you spell the beautiful? Yes, with double L. Very good, Naomi and the rest. Beautifully. Yeah. What about number 3? The speaker explained his idea scientifically. Very good.
Yes, scientifically. What about number 4? Will? Yes, very good, Erika. Probably. Yeah, will probably meet you at the park. Very good. Okay, placement. Let's move on to placement of adverbs of manner. Yeah. So you can place adverbs of manner after the verb. So for example, tortoise plodded steadily. It is placed after the verb. Yeah. Plodded is the verb, so steadily is after it. Plodded steadily after him. And you have before the verb. So he sadly played his lyre. And you can also place adverbs of manner between the auxiliary and main verb. So he agreed, thinking that he could. The word could is an auxiliary verb. Could easily win, right? That's an example of an adverb of manner placed between an auxiliary and main verb. Yeah. And you can place adverbs of manner at the beginning of the sentence. So for example, suddenly, comma, he understood Orpheus's grief. Or you can place the adverbs of manner at the end of a sentence. He played on his lyre passionately. All right, so far, if you understand the placement of adverbs of manner, give me a thumbs up. Yes, okay. All is clear? Very good. Yes. All right. Let's do practice A. Circle the adverbs. Yeah. Number 1, quietly he opened the door. The door. So which one is the... Yeah, quietly is the adverb. Now, number 2, correct, Naomi. Joyfully is the adverb. Yeah. Lily joyfully opened her presents. What about number 3? The wind blew gently. Yes, correct. Gently. Yes. What about number 4? We walked quickly to the shop. Quickly. Very good. What about number 4? People number 4. And number 5. People number 5. Probably. Very good. Yeah, see, Miss Duna needs coffee, y'all. Miss Duna needs coffee. All right, she's starting to make mistakes. All right, number 6, Gene tapped his fingers nervously. What is, yes, very good. Nervously is the adverb. All right, very good. All right, guys, that was amazing. Okay. All right, now let's look at practice B, okay? You're supposed to write the sentence a different way. So remember, try to include the adverb in the sentence. So for example, the day passed, you could say the day slowly passed. Yeah. What about number 2, guys? The cat walked away. How do you incorporate the adverb in there? The cat stealthily walked away. Yes, very good. Very good. What about number 3? Try to put it in different positions. Yeah, not the same positions all the time. You can put it at the beginning, at the end. Very good, Naomi. The bird might suddenly take off. Yeah. Very good. What about number 4? Yes, correct. He could finish the test
easily. Very good. Very, 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 very good. Amazing. Alrighty. Okay. All right, guys. So since I made the mistake today, oh my gosh, you guys are going over reading 3. You guys should have gone over reading 2 today, but my mistake. It's because it's a weird schedule because you guys have daily live, right? Preparation. And usually either I don't meet one of the classes or I don't, like last week, I didn't get to see you guys, right? I didn't get to teach you guys at all last week because daily live preparation. So usually, so the timing and the schedule became super messy and therefore I made the mistake. But yeah, so what I want you guys to do next week, we will be going over reading 2. Yeah. And then in 2 weeks, you will have your quiz. Okay. Your quiz will not be like last semester. It will have grammar and academic words. So max, it will probably be 20 questions. Okay. Just so that I can test where you guys are. All right. But so far, yeah, that's what we're gonna do in 2 weeks and what we're gonna do next week. Okay. All right. Testing time. Let's see. Oh, let's look at page 222, guys. 222, practice B. I forgot about that. Yeah. All right. We're supposed to circle or choose the correct adverb manner to complete the sentence. So number 1, while the tortoise walked slowly, the hare ran fast at first. What about number 2? The plant grew. Yes, correct, Brina. Yes, quickly. Very good, Naomi. Yeah. What about number 3? Angelina woke up. Yeah, early because she was excited. What about number 4? The musicians in the parade played their instruments loudly. Very good. Yes. All right. Amazing. All right, guys. Amazing. So you guys understand so far, yeah? All right. So, oh yeah. So remember that some adverbs are irregular. Remember that you guys have irregular verbs, right? The verbs that you have to change the spelling when you want to make it past tense, right? This is called an irregular adverb, yeah? So for example, an adjective good becomes the adverb well. And the adjectives fast and early stay the same as adverbs. Yeah. So those are things that are called irregular adverbs. Yeah. So remember that. Itu memang hukumnya, hukum bahasa Inggris or the law of English or the rules set in grammar. All right. All right. If you have no questions, give me a thumbs up, please. If all is clear. Oh, you guys look so sleepy. Is it because of the rain? It's raining and you know, it's cozy and you can just sleep. Give me a thumbs up if you guys are sleepy. Or is it just me? You give me a thumbs up if you guys are sleepy. Ah ha ha. I know someone is to be. Axel is okay. All right. And Erica and Janice. Okay. Yeah. And Brina. Sleepy juga. Oh my lord. Yeah, that always happens if it rains, guys. You definitely have the vibe. You're like, right? Okay. All right. So guys, thank you so much for today. You guys are awesome. I will see you guys next week. Okay. Yeah. Next week online. And yeah, we will go over our reading too. All right. Bye guys. You guys are amazing. Semangat ya. One more class, guys. One more class. Okay. Bye. Yes. Finally. All right. Bye guys. See ya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami masih bisa beraktivitas dengan baik. Dan sekarang kami akan mulai pembelajaran IPS. Kiranya Engkau memberkati menolong kami agar kami bisa belajar dengan baik dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, silahkan semua login ke LMS-nya masing-masing. Di topik kelangkaan dan kebutuhan, di situ sudah ada latihan soal kebutuhan. Bagi yang sudah menemukan, silahkan berikan reaction. Oke, Kenneth, Naomi, Rena, Erika, Guswin, Brina. Bagi yang sudah menemukan, silahkan langsung mengerjakan karena waktunya hanya 40 menit saja dari sekarang. Silahkan mulai mengerjakan. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Sudah terlihat? Oke. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Lalu kita juga sudah menyinggung mengenai kegiatan ekonomi, itu ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi, sebagaimana kita ketahui bersama, kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, sekarang kita akan lanjut mempelajari nilai guna itu ada apa saja. Ya, berbicara mengenai nilai guna barang atau jasa, kita harus ketahui bersama jenis-jenis nilai guna. Ya, yang pertama adalah nilai guna bentuk. Lalu yang kedua nilai guna tempat, yang ketiga nilai guna waktu, dan keempat nilai guna kepemilikan. Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, tolong perhatikan dengan baik, nilai guna bentuk. Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Ya. Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Jadi sebuah barang itu akan memiliki nilai guna apabila barang tersebut diolah atau diubah bentuknya. Contoh di sini adalah kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Yang tadinya kacang kedelai tidak terlalu banyak gunanya, ya kalau sekilas kita lihat, tentu nilai gunanya lebih tinggi apabila sudah diolah menjadi tahu atau tempe. Itu mengenai nilai guna bentuk. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai nilai guna bentuk sebelum Miss Irma lanjutkan? Tidak. Lalu yang kedua adalah nilai guna tempat. Ya. Yang off cam, Miss Irma harap tetap standby ya di tempat dan memperhatikan dengan baik. Lalu yang kedua, nilai guna tempat, nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempatnya. Contohnya, pasir akan bertambah nilai gunanya apabila dibawa ke toko bangunan. Atau contoh lain, kalau kita ke pantai, itu kita menemukan kerang-kerang kecil. Sekilas ketika kita lihat di pantai, kerang-kerang kecil ya tidak terlalu berguna gitu ya. Tapi apabila kerang-kerang tersebut dibawa ke toko pernak-pernik, oleh-oleh khas Bali mungkin, tentu nilai gunanya akan bertambah apabila dibawa ke toko. Ya, berpindah tempat. Suatu barang nilai gunanya akan bertambah apabila berpindah tempat. Bisa dipahami nilai guna tempat? Grady paham? Oke, Miss Irma lanjutkan. Nilai guna waktu. Nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut digunakan pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat. Contohnya, jaket digunakan pada saat kedinginan. Ya. Tapi kalau jaket tebal itu digunakan saat siang bolong, apakah bermanfaat? Tentu tidak.
Ya. Jadi pada waktu yang digunakan tentu barang itu akan mempunyai nilai guna yang lebih tinggi. Kemudian payung kita gunakan pada saat hujan atau panas. Kalau payung dipergunakan saat angin kencang, tentu payungnya akan terbang, tidak punya nilai guna. Tapi ketika misalnya lagi di luar rumah, kemudian mau pulang, hujan deras, nggak bawa payung, lalu ada teman kita yang minjemin payung, otomatis nilai guna payung tersebut akan bertambah karena waktunya tepat penggunaannya. Ya, itu nilai guna waktu di waktu yang tepat. Bisa dipahami? Bisa? Kalau bisa, Miss Irma lanjutkan. Berikutnya, nilai guna kepemilikan. Ya. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna apabila sepatu tersebut dibeli seseorang dan kemudian dipakainya. Sebuah barang ya yang belum dimiliki seseorang, belum menjadi milik seseorang, tentu nilai gunanya tidak akan bertambah sebelum barang tersebut dimiliki oleh seseorang dan dipakai sehari-hari. Contohnya, Miss Irma ke toko tas. Awalnya tas tersebut belum jadi punyanya siapa-siapa, ya, belum punya nilai guna karena belum dipakai sama yang punya pun belum ada, ya. Tapi ketika Miss Irma datang, Miss Irma mau beli tas tersebut, kemudian Miss Irma Miss Irma bayar tas tersebut jadi miliknya Miss Irma, lalu Miss Irma pakai sehari-hari, tentu nilai guna tas tersebut menjadi lebih bertambah, lebih tinggi daripada sebelumnya. Sebelumnya nganggur di toko, dipajang, belum ada yang punya, belum dipakai, belum punya nilai guna, tetapi setelah dibeli oleh orang, dipakai sehari-hari, nilai gunanya lebih bertambah. Itu nilai guna kepemilikan. Jadi barang sebelum dimiliki oleh seseorang, nilai gunanya tidak lebih tinggi daripada sesudah dimiliki oleh seseorang dan dipakai sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Ada yang masih bingung? Oke. Ada yang masih bingung? Nilai guna kepemilikan, waktu, tempat, dan juga bentuk. Kalau tidak ada yang bertanya, Miss Irma lanjutkan saja ya. Kita akan melanjutkan membahas hal-hal yang harus diperhatikan ketika seorang produsen memproduksi barang atau jasa. Ini di buku paket sudah ada, di modul juga sudah ada. Bisa kalian simak juga ya. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan seorang produsen ya sebelum memproduksi barang atau jasa. Yang pertama adalah what. Barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Ya. Seorang produsen sebelum dia memproduksi suatu barang dan jasa, tentu dia harus tahu saya mau buat apa nih. Ya, bahan-bahannya apa saja. Ya. Ini berkaitan juga dengan TD Leaf, ya. Ketika kalian TD Leaf itu sebelum membuat barang, kalian kan harus tahu dulu mau buat apa nih ya. Ya, bahan-bahannya apa aja kira-kira. Ya, Miss Irma saya mau buat keripik tempe. Bahan-bahannya adalah tempe, tepung dan sebagainya. What? Poin pertama. Lalu yang kedua adalah how, bagaimana. Bagaimana cara buatnya, Miss? Nah, keripik tempe, cara buatnya nih gimana ya? Nah, harus tahu cara membuatnya, memproduksinya. Lalu, bagaimana memilih faktor-faktor produksi. Untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh seorang produsen. Setelah ini Miss Irma jelaskan lebih spesifik lagi mengenai faktor-faktor produksi. Ya.
Jadi sekilas mesti Mas sampaikan dulu faktor produksi itu ada dari alam, dari tenaga kerja, kemudian modal dan juga kewirausahaan. Ya. Jadi produsen harus tahu bagaimana caranya memilih nih faktor produksi untuk dia memproduksi barang. Ya, apakah menggunakan tanah, ataukah memerlukan air, apakah menggunakan mesin atau oven atau sebagainya. Apakah tenaga kerja yang memproduksi ini harus kompeten? Produsen harus tahu itu. Ya. Lalu yang ketiga, for whom atau whom. Untuk siapa? Setelah tahu, Miss Irma saya buat keripik tempe nih, bahannya tuh ini. Cara membuatnya begini, Miss. Ya, harus tahu, selanjutnya harus tahu. Miss Irma, produk saya akan sasarannya ini anak-anak, Miss. Atau sasarannya dari anak-anak sampai dewasa, Miss. Harus tahu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Dan kepada siapa barang tersebut disalurkan atau didistribusikan. Pengusaha perlu mengadakan promosi agar barang hasil produksi dikenal dan disukai oleh masyarakat. Miss Irma, produk saya ini sasarannya adalah anak-anak sampai orang dewasa. Lalu keripik tempe ini saya akan salurkan atau saya akan distribusikan di warung-warung atau di kantin sekolah atau di toko dan sebagainya. Harus tahu whom, kepada siapa, lewat siapa dia salurkan untuk bisa nyampe ke konsumen. Ya. Sasarannya siapa saja. Oh, apakah anak-anak aja ataukah anak-anak sekolahan saja ataukah anak-anak sampai dewasa. Itu harus tahu. Jadi ini 3 hal yang harus diperhatikan produsen sebelum memproduksi barang atau jasa. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang masih bingung kira-kira ditanyakan saja. Ada yang masih bingung? Yang paham silahkan berikan reaction. Yang sudah cukup mengerti apa yang Miss Irma jelaskan, silahkan berikan reaction. Oke, sudah paham ya? Nah, kalau begitu Miss Irma lanjutkan. Nah, tadi kan Miss Irma sudah janji akan membahas faktor-faktor produksi itu apa saja. Ada 4 jenis faktor produksi, ini ada di buku paket juga ya, di modul juga mungkin ada. Faktor produksi yang pertama adalah faktor produksi alam, lalu faktor produksi tenaga kerja, kemudian faktor produksi modal, dan faktor kewirausahaan. Ya. Yang pertama, kita akan bahas bersama faktor produksi alam adalah faktor produksi yang berasal dari alam. Contohnya tanah, air, hutan, dan juga barang-barang tambang. Semua yang berasal dari alam. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Miss, Ya, Brina. itu kalau hewan termasuk enggak? Faktor produksi alam kalau hewan bisa sepertinya Brina. Ya. Lalu kita lanjutkan faktor produksi tenaga kerja. Nah, kalau faktor produksi tenaga kerja itu ada 3 ya anak-anak ya, jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya dokter, guru, konsultan, hakim, pengacara, insinyur, dan sebagainya. Dikatakan tenaga kerja terdidik karena sebelum jadi dokter harus sekolah dulu, ya kan? Tidak mungkin langsung tiba-tiba jadi dokter, harus menempuh pendidikan formal. Ya, ini tenaga kerja terdidik. Berikutnya, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Contohnya montir, sopir, penjahit. Jadi sebelum jadi penjahit pasti harus
mengikuti pelatihan menjahit dulu ya. Sebelum jadi sopir harus latihan menyetir dulu. Montir juga demikian ya, yang di bengkel itu kalau tidak paham mesin, tidak mengikuti pelatihan tentang mesin, otomatis tidak bisa jadi montir. Maka dari itu ini dikatakan tenaga kerja terlatih karena harus pelatihan dulu sebelum jadi montir, sopir, dan penjahit. Ya. Lalu yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Itu merupakan tenaga kerja yang tidak punya keterampilan. Ya. Tidak mengikuti pendidikan formal dan tidak mengikuti pelatihan ya, atau tidak punya keterampilan. Contohnya di sini adalah tukang sapu, kuli bangunan. Ya. Jadi ini jenis-jenis tenaga kerja. Ini faktor produksi tenaga kerja. Selanjutnya faktor produksi modal. Ya. Nah, modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Seorang produsen sebelum dia memproduksi suatu barang atau jasa, tentu dia harus punya modal. Modal bisa berupa uang, bisa juga berupa barang. Ya. Saya ingin memproduksi baju, saya ingin membuat garment. Modal yang saya punya, misalnya 300 juta, saya juga sudah punya modal lahan untuk membuat pabrik garment. Saya juga sudah mempunyai mesin jahit, dan sebagainya. Ya, faktor produksi modal. Lalu faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Jadi kewirausahaan ini merupakan kemampuan seseorang untuk bisa menyatukan semua faktor produksi, baik faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan sebagainya, ya, untuk bisa menghasilkan barang tertentu. Jadi seorang produsen harus punya jiwa kewirausahaan. Karena kewirausahaan di sini berbicara mengenai mampu tidak seseorang itu untuk bisa menyatukan semua faktor produksi untuk bisa menghasilkan barang tertentu. Ya, itu faktor kewirausahaan. Nah, mengenai faktor produksi, ada yang mau ditanyakan dulu? Mengenai faktor produksi, ada yang mau bertanya dulu? Yang paham, silahkan berikan reaction. Siapa saja yang ada di tempat ini, Miss Irma mau cek dulu. Jangan sampai nanti Miss Irma jelasin, tidak ada yang dengar. Ya. Marvel, ngerti Marvel? 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 Panggilan terakhir, Marvel. Bukan, tidak ada di tempat. Oke, yang lainnya sudah paham ya. Nah, ini nanti kegiatan distribusi. Miss Irma akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Pengertian distribusi Miss Irma rasa sudah tahu ya. Nanti Miss Irma tambahkan saja di sini. Lalu nanti distribusi itu ada distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Kegiatan konsumsi juga kita akan pelajari di pertemuan berikutnya di hari Rabu. Ya. Oke. Semua sudah mengerjakan latihan soal Naomi. Teman-teman dan Miss Irma, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Tuhan, kami semua bisa belajar dan berkati guru-guru yang sudah mengajar hari ini, Tuhan, dan juga yang akan beraktivitas setelah ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Naomi.